Kita semua pernah mendengar pepatah bahwa time is money atau waktu adalah uang. Dan untuk bintang film, kata-kata ini pasti sudah tentu benar adanya. Dengan jadwal syuting film yang padat ditambah dengan iklan dan komitmen lainnya, setiap detik bagi seorang superstar semua ada harganya. Tapi itu tidak selamanya benar bagi sebagian aktor di Bollywood. Ada yang mengerjakan film dengan upah minim bahkan gratis atas nama pertemanan hingga penghormatan. Kita mengambil contoh dalam film Bombay Talkies tahun 2013, diputar pada tanggal 3 Mei, hari yang bertepatan dengan perayaan 100 tahun sinema India. Bombay Talkies terdiri dari 4 cerita film pendek, salah satunya disutradarai oleh Zoya Akhtar yang menampilkan Katrina Kaif, tidak meminta honor untuk film beranggaran kecil 4 miliar itu. Bukan hanya Katrina Kaif, Amitabh Bachchan juga tak menargetkan upah sebagai bintang tamu pada salah satu cerita Bombay Talkies yang disutradarai oleh Anurag Kashyap. Terlepas dari kondisi yang kurang lebih menganggap film itu sebagai suatu penghormatan, berikut kami punya beberapa aktor Bollywood yang mengerjakan film tanpa upah atau secara gratis. Percayakah kalian jika seorang pendatang baru tidak meminta bayaran untuk film pertamanya? Gaji pertama, yang seharusnya menjadi waktu terbaik untuk memanjakan teman terdekat, Deepika nampaknya harus mengeluarkan receh lainnya untuk itu. Hal ini berbeda dengan Sidharth Malhotra yang membelanjakan hampir seluruh gaji film pertamanya untuk traktiran teman. Adalah film Om Shanti Om tahun 2007, yang pertama kali memamerkan wajah polos Deepika untuk pertama kalinya. Senyuman maut yang mematikan itu langsung memikat hati penonton untuk lahirnya seorang idola baru. Alasan utama Deepika mengerjakan Om Shanti Om secara gratis karena dia menganggap ini sebagai keberuntungan besar untuk memulai karir Bollywoodnya. Terlebih di samping aktor impian semua orang Shah Rukh Khan, ada jaminan tersendiri jika pasti peluang untuk tenar tentu sudah pasti. Dengan tekad dan kerja keras, penampilan pertama Deepika Padukone di layar mendapat pujian, tidak hanya di India tetapi juga di negara-negara Asia lainnya. Siapa sangka kemudian Deepika menjadi aktris berbayar termahal yang bersaing dengan aktor pendatang baru juga, Kangana Ranaut. Hanya sebuah lagu soundtrack, sebuah bagian kecil dari film, namun itu tidak kalah pentingnya dengan kesibukan sebuah film utuh. Bagi Karan Johar, lagu item adalah salah satu cara orang mengingat film-filmnya yang ia buat, terlepas dari booming atau gagalnya film itu di box office. Adalah lagu Chikni Chameli, di mana Katrina menjadi bintang tamu dalam film, suatu kenyataan jika lagu itu lebih banyak disoroti dari filmnya sendiri. Konon Katrina tidak meminta 1 sen pun dari lagu item tersebut. Ia menilai pertemanannya dengan Karan Johar lebih penting dari hanya mengisi lagu dan dibayar. Memang Karan Johar tidak memberi Katrina sebuah gaji, tapi setelah lagu itu mencetak uangnya sendiri, Katrina dihadiahi sebuah mobil Ferrari merah seharga 5 miliar dari Karan. Menurut sutradara Karan Malhotra yang ikut mengerjakan lagu Chikni Chameli tersebut, bahwa hanya aktris top yang bisa mengisi lagu taran itu. Kebetulan Katrina telah menarik perhatian sebelumnya lewat lagu Tis Markan, My Name is Sheila. Lagu Chikni Chameli adalah sebuah lagu remake dari lagu Marathi berjudul Kombadi Palali. Orang-orang di balik lagu tersebut adalah dua komposer bersaudara Ajay Atul, dan Chikni Chameli adalah inspirasi dari lagu mereka sendiri.
Sementara Karan Johar, Kajol dan Jaya Bachchan menerima Filmfare untuk Kabhi Khushi Kabhie Gham, kami punya aktris Rani Mukherjee yang melakukan perannya dengan cuma-cuma sebagai cameo di film itu. Awalnya, menambahkan Rani Mukherjee dalam film yang cukup lama sebagai cameo, itu membuat sebagian penonton mengira bahwa film akan memiliki 3 kisah. Yang pertama kisah cinta antara Rani, Kajol, dan Shah Rukh Khan, yang kedua kisah Kareena dan Hrithik Roshan, dan yang ketiga adalah bagaimana cara mencintai orang tua. Awal film yang menampilkan kisah cinta yang rumit antara 3 pemain film Kuch Kuch Hota Hai tersebut membuat penonton bingung bagaimana kisah cinta mereka akan dimulai kembali. Dan cukup disayangkan, bagian kisah mereka bertiga harus dipotong skrip di mana peran Naina mengalah untuk kisah cinta yang murni dan sejati. Belum diketahui secara pasti dari Rani Mukherjee bahwa ia melakukan peran Naina cuma-cuma, tapi itu tidak menutup kemungkinan hal itu bisa saja terjadi. Pasalnya, Rani sangat terbantu dalam karirnya ketika Karan Johar menambahkannya dalam Kuch Kuch Hota Hai, hingga ia mendapatkan jati dirinya sebagai pemeran independen dalam film Satya 2001. Selain Rani Mukherjee, ada 2 aktor lainnya yang menjadi penampil singkat untuk Kabhi Khushi Kabhie Gham, ada si Samir Mohabbaten, juga Hashraj, dan juga Abhishek Bachchan. Tidak diketahui apakah kedua aktor itu tidak dibayar untuk perannya juga, tapi ada sedikit fakta untuk peran Abhishek. Peran itu sebenarnya ditawarkan ke John Abraham, namun ia menolak karena menurutnya ia tidak cocok untuk ukuran aktor besar sepertinya dalam cameo. Mungkin sebagian berpikir jika aktor besar sekelas Shah Rukh Khan akan melakukan semua perannya dengan sejumlah bayaran. Menjadi salah satu aktor terkaya di dunia, ditambah dengan kesibukan yang super duper padat, terlihat sangat mustahil untuk seorang superstar meluangkan waktu dari kesibukannya untuk hal cuma-cuma atau gratis. Namun itu tidak selamanya berlaku terkhusus bagi Shah Rukh Khan, juga bukan hanya untuk 1 film, tapi untuk 3 film sekaligus tanpa biaya 1 sen pun. Film pertama ada Crazy 4 tahun 2008, Shah Rukh Khan mengisi sebuah lagu item yang berjudul Break Free. Karena terbatasnya dana untuk film itu, Shah Rukh Khan mengambil bagian itu cuma-cuma. Percaya atau tidak, selain ia tidak dibayar dalam lagu film itu, Shah Rukh Khan juga mengizinkan lagu kedua film Crazy 4 yang diisi oleh Hrithik Roshan untuk dikerjakan efek visualnya di rumah produksinya. Film kedua ada But Not Return, juga dalam peran cameo singkat, yang melakukan itu cuma-cuma atas nama persahabatan dengan Juhi Chawla dan juga penghormatan untuk Amitabh Bachchan. Film ketiga tanpa bayaran ada Dulha Mil Gaya 2010. Sebenarnya Shah Rukh Khan bukan pemeran utama dalam film tersebut, tapi ia ditampilkan dalam poster film, yang mana faktanya banyak aktor lain yang mempermasalahkan cameo yang kemudian ditampilkan di poster film, seperti halnya Irfan Khan di film The Exposed, meski ia dibayar untuk itu. Bukan hanya Shah Rukh Khan yang memiliki 3 peran singkat dalam film dengan gratis, Salman Khan juga telah 3 kali melakukan film tanpa bayaran apapun. Tapi sebenarnya, jika keduanya meminta satu sama lain menjadi bintang tamu dalam film mereka masing-masing, hal itu jarang akan menjadi gratis. Shah Rukh Khan dalam Tube Like Salman Khan dan Salman Khan dalam Zero Shah Rukh Khan, semua ada biaya untuk pekerjaan itu. Dan kabar terbarunya, Salman Khan akan bergabung dalam film Shah Rukh Khan, Pathaan. Kami pun belum tahu menau apakah Salman Khan akan meminta bayaran untuk itu. Mengenai upah gratis Salman Khan dalam film, yang pertama ada film Son of Sardar dalam lagu item Pon Pon. Salman Khan tak dibayar untuk lagu itu, ia rela mengerjakannya dengan gratis untuk sahabatnya Ajay Devgan yang juga telah melakukan cameo dalam film Salman Ready. 2 film berikutnya tanpa upah ada Tismar Khan dalam lagu Wallah Re Wallah dan film Fagli untuk title songnya. Kedua cameo itu ia lakukan gratis atas permintaan seorang teman.
Aktris andalan dari 3 kan dalam film, Kareena Kapoor, di posisinya sebagai salah satu aktris bayaran termahal, juga pernah melakukan kesibukan cuma-cuma dalam film. Namun untuk upah gratis itu, Kareena Kapoor hanya pernah melakukan untuk Shah Rukh Khan dan Salman Khan. Kami belum pernah mendengar suatu pekerjaan cuma-cuma untuk Aamir Khan. Di samping Shah Rukh Khan, Kareena Kapoor pernah mengerjakan lagu Marjani secara gratis. Menurut Kareena, ia melakukan itu hanya untuk Shah Rukh Khan. Sangat yakin lagu itu dikerjakan Kareena murni karena Shah Rukh Khan. Pasalnya film yang berjudul Billu Barber itu menampilkan Shah Rukh Khan hanya di peran pendukung. Film Billu Barber tidak hanya menampilkan Kareena dengan upah gratis, Priyanka Chopra juga melakukan hal yang sama dalam lagu item lainnya, You Got Me Rocking and Reeling. Deepika Padukone juga mengambil bagian dalam film setelah Kareena dan Priyanka dalam lagu Love Merah Hit Hit, namun tidak ada laporan mengenai upahnya dari film tersebut. Film kedua yang menampilkan Kareena Kapoor di peran tanpa upah ada lagu Fevicol C dari franchise film Dabangg. Ia mengerjakan lagu itu cuma-cuma untuk Salman Khan. Baru saja Shahid Kapoor menyelesaikan film superhitnya Kabir Singh. Sejauh kehadirannya di Bollywood, ia telah menemui pasang surut dalam karirnya. Meski filmnya sendiri jarang muncul ke permukaan publik untuk diceritakan, namun ia selalu berhasil masuk dalam daftar selebriti India berpenghasilan tinggi. Kabarnya biaya yang diambil Shahid Kapoor untuk membuat setiap film bervariasi, mulai dari 8 crore hingga 10 crore, itu di luar dari endorsement yang mencapai 1 crore per hari. Namun ada waktu di mana Shahid Kapoor rela tidak digaji dalam satu film utuh, di pemeran utama dan bukan sebagai penampil cameo. Adalah film Haider tahun 2014 di mana ia memutuskan untuk tidak dibayar demi kestabilan biaya untuk film itu sendiri. Menurut Shahid Kapoor, agar kualitas film tidak terganggu dengan persoalan biaya, keputusan tepatnya adalah memasukkan honornya untuk kepentingan film karena untuk biaya honor saja bisa menghabiskan anggaran film. Lokasi syuting untuk film Haider hampir sepenuhnya diambil di daerah Kashmir, bahkan sutradara Vishal Bhardwaj juga memasukkan honornya untuk kestabilan anggaran film. Shahid dan Vishal telah bekerja sama dalam film Kamini 2009. Menurut Shahid itu adalah film terbaik yang pernah ia buat. Oleh karena itu saat ia mendengar Vishal akan melakukan film kedua dengannya, ia tak berpikir 2 kali untuk itu meski dengan anggaran kritis. Tak ada yang pernah meragukan kualitas film dari sutradara Sanjay Leela Bhansali ketika ia menjadi salah satu sutradara impian bagi banyak aktor. Amitabh Bachchan contohnya, berpuluh-puluh tahun bekerja di dunia film, ia menunggu suatu keajaiban bisa bergabung dengan film Sanjay Leela Bhansali. Alhasil ketika tawaran film Black datang kepadanya, ia tak menginginkan 1 sen pun untuk perannya dalam film itu. Menurutnya ia telah melihat sejumlah karya Sanjay dan ia sangat kagum. Ketika kesempatan itu datang, Amitabh tidak meminta gaji. Menjadi bagian dari film itu sudah cukup untuk membayar, kata Amitabh. Amitabh Bachchan mengatakan bahwa momen terbaik dalam hidupnya dalam film itu ialah ketika aktor veteran idolanya Dilip Kumar menghadiri pemutaran perdana film tersebut dan memujinya. Ketika film itu selesai, Dilip Kumar berdiri di luar gedung bioskop, memegang tangan Amitabh dan menatap matanya. Sebuah ungkapan bangga yang disampaikan melalui sebuah tatapan. Amitabh Bachchan menulis seluruh momen-momennya bersama Sanjay hingga Dilip Kumar tersebut dalam blognya setelah kesuksesan film Black. Sonakshi Sheena boleh terkenal melalui tangan Salman Khan, namun setelahnya, ia lebih banyak bermain bersama Akshay bahkan hingga 7 film.
Fakta sebenarnya, mereka tidak hanya terlihat bersahabat dalam film, juga dalam kehidupan nyata keduanya adalah teman yang saling menghormati. Ketika tiba film Akshay yang berjudul Boss tahun 2013, ia berkesempatan memberikan penghormatan pada aktor idolanya Feroz Khan melalui sebuah lagu yang meniru konsep cowboy dari almarhum Feroz Khan yang dijuluki The Cowboy of Bollywood. Satu-satunya aktris yang ia mintai dalam lagu penghormatan yang berjudul Har Kisi Ko tersebut ialah Sonakshi Sinha yang bukan salah satu pemeran dari film Boss. Sonakshi Sinha kemudian mengerjakan lagu itu bersama Akshay khusus sebagai lagu promo, dan Sonakshi melakukan itu dengan gratis untuk Akshay Kumar. Di luar dari beberapa aktor di atas yang tidak menerapkan upah sebuah cameo atau satu film utuh, berikut ada beberapa aktor yang mengerjakan film dengan upah sangat minim. Yang pertama ada Farhan Akhtar dan Sonam Kapoor dalam film biografi atlet pelari Milkha Singh, Bhag Milkha Bhag tahun 2013. Kedua aktor itu hanya mengambil honor sebesar 11 rupiah India atau dalam rupiah Indonesia, yaitu sebesar 2.100 rupiah. Kabarnya mereka mengambil honor sekecil itu hanya sebagai tanda hormat dan juga berkah. Selanjutnya ada Nawazuddin Siddiq yang menerima hanya sebesar 1 rupiah honor atau sebesar 200 rupiah untuk film biografi penulis terkemuka Sadat Hasan Manto dalam film yang berjudul Manto 2018. Nawazuddin menyampaikan kebenaran berita ini melalui wawancara bahwa ia sebenarnya tak mau menerima upah untuk film ini, tapi karena ia merasa harus profesional sebagai aktor, ia kemudian menetapkan tarif 1 rupiah untuk honornya. Fakta lucunya bahwa ia akan menanti pembayaran honornya tersebut karena sutradara Nandita Das belum memberinya 1 rupiah hingga saat ini, dan ia akan menagihnya sebagai utang, canda Nawazuddin.